Informasi berikutnya datang dari Polres Batang yang berhasil menangkap 12 anggota gangster yang terlibat dalam tawuran maut di Desa Subah pada Sabtu 10 Agustus lalu. Polres Batang berhasil menangkap 12 anggota gangster yang terlibat dalam tawuran maut di Desa Subah pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Insiden ini menewaskan seorang security KIT Batang dan diidentifikasi sebagai perang antar gangster. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo mengungkapkan bentrok berdarah tersebut melibatkan dua kelompok gangster, yaitu geng Kembang Lestari dan gangster Timatil Subah. Peristiwa ini melibatkan 6 pelaku dewasa dan 6 pelaku anak-anak. Tawuran yang terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di kawasan hutan jati Jalan Keplas, Desa Subah, Kecamatan Subah, berakhir tragis dengan tewasnya seorang remaja di Puskesmas Subah akibat luka parah senjata tajam. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo menjelaskan bahwa insiden ini bermula dari tantang-menantang antara dua kelompok gangster melalui media sosial Instagram. Mereka kemudian sepakat untuk berduel di lokasi tersebut. Para pelaku menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, pedang, dan cobek yang mereka bawa untuk memperkuat geng mereka sekaligus menciptakan konten di media sosial. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa bentrokan tersebut terjadi setelah admin Instagram dari kedua geng, yakni Timatil Subah dan Kembang Lestari, saling menantang di direct message untuk menentukan lokasi tawuran. Tim Abirawa yang segera dikerahkan ke lokasi kejadian berhasil mengamankan sejumlah remaja dari kedua geng beserta senjata tajam yang mereka gunakan. Dari pihak geng Kembang Lestari, polisi mengamankan 3 pelaku dewasa dan 4 pelaku anak-anak. Dari geng Timatil Subah, pihak kepolisian mengamankan 3 pelaku dan 2 pelaku anak. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain beberapa unit ponsel iPhone yang diduga digunakan untuk merekam kejadian, beberapa bilah celurit, pedang, corbek, serta kendaraan roda 2 yang digunakan para pelaku. AKBP Nur Cahyo menegaskan bahwa para pelaku akan dijerat pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang mengatur tentang kekerasan di muka umum. Jika mengakibatkan seseorang meninggal dunia, ancaman hukuman mencapai maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, mereka juga akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, yang ancamannya hingga 10 tahun penjara. Dari yang 170 sampai dengan saat ini kami mengamankan 7, 3 dewasa, 4 anak-anak. Kami sampaikan masih ada kemungkinan kami mengamankan yang lain. Ya, ada yang terlibat juga, memang masih dalam proses untuk penangkapan. Kemudian, ya, khusus yang membawa sajam ini adalah 5. Saya ulang ya, tadi yang pasal yang pertama tadi kan itu 170 juga tentang dilapis dengan membawa sajamnya, total pelakunya itu. Nah, kemudian di satu sisi yang membawa sajamnya ada yang kita proses dengan laporan polisi tersendiri itu 5 tersangka, 3 dewasa, 2 anak-anak. Demikian. Dari kedua kubu sudah diamankan. Betul. Kami tidak bicara masalah menang kalah di situ, tapi siapa yang masuk unsur pasalnya ya kami proses. Jadi total ada 12 ya? Ya, kalau dari 2 ini total 12. Sebuah buku semuanya. Ya. Kalau korban sendiri apakah berprofesi sebagai satpam? Betul ya. Jadi setelah kita dalami saat itu, fakta yang bersangkutan ini yang menjadi korban malah sudah dewasa, ya. Kemudian dia mendapatkan bacaan itu posisinya adalah saat mau lari dan membonceng di belakang. Jadi itu bonceng 3 saat itu mau lari. Dan tadi saya katakan ada 2 luka mematikan, ya, yang menembus bagian dalam dan ternyata sudah bekerja di seputaran Batang Timur ya sebagai security. Ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan atau pasal 170 ayat 1 ayat 2
ke 1E, ke 2E, dan ke 3E KUH pidana dengan hukuman maksimal 12 tahun. Ya. Kami tetap memperhatikan ya, dan mengikuti prosedur penanganan tindak pidana ini karena masih ada yang juga anak-anak ya. Maka kami sudah berdiskusi. Robani, Batik TV melaporkan.